Halo, tes tes. Kemana nih? Halo semua penonton setia Bang Kopil Official dan sahabat Bang Kopil Official dimanapun berada. Terima kasih atas halo kepada semua teman-teman penonton setia channel Bang Kopil Official dan sahabat BCO semuanya yang melakukan subscribe dan menekan tombol subscribe, dan menyalakan loncengnya diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya, teman-teman. Oke, kali ini saya akan menceritakan ya. Nah, ini pengalaman yang sangat lucu juga ya teman-teman ya, di pinjaman online gitu ya. Bagaimana saya itu dulu ya awal-awal ya. Ini untuk saya bagikan kepada teman-teman semuanya yang menonton video saya ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Dulu bagaimana saya awal-awal dulu melakukan pinjaman online ya teman-teman ya. Itu terjadi pada pernah saya ceritakan juga sebelumnya di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Di awal Januari ya, di awal Januari 2020 itu ya. Jadi saya coba untuk melakukan pinjaman ya teman-teman ya. Karena saya lihat teman juga waktu itu yang katanya udah galbay ya, berapa aplikasi gitu di pinjaman online gitu ya. Saya tanya, dia sampai galbay sampai puluhan juta gitu, aman katanya gitu kan. Jadi saya jadi sedikit penasaran saya gitu ya, akhirnya saya coba untuk melakukan pinjaman online untuk pertama kali teman-teman ya, di Januari lalu gitu ya, 2020. Hasilnya sih saya di ACC, pinjaman saya di ACC gitu, di ACC, dan memang diterima waktu itu. Pinjaman pertama saya itu ada di Akulaku ya teman-teman ya. Sampai juga saya pernah melakukan pemesanan tiket juga ya di situ, tiket pesawat ya, itu kan bisa dulu kan. Saya sempat juga melakukan itu, melakukan pinjaman juga, pembayarannya dipermudah gitu, pinjamannya dipermudah begitu kan. Jadi saya berpikiran, wah ini sangat bagus sekali ya untuk melakukan pinjaman secara online, ini sangat gampang sekali ya. Nah gitu waktu itu kan. Nah, jadi saya pinjam, saya coba karena saya udah mulai sedikit terbiasa ya dengan aplikasi itu, Akulaku itu. Saya lakukan pinjaman terus. Ya, memang saya bayar teman-teman ya, di Januari itu saya bayar terus gitu kan. Di awal Januari saya pinjam, saya bayar di tengah bulan. Lalu saya lihat lagi kan, saya lihat di Play Store kan, dan saya juga cari info di internet gitu ya. Wah ternyata pinjaman online ini banyak juga kan, nggak aku laku aja gitu, ternyata banyak juga gitu kan, adik-adiknya ataupun kakak-kakaknya gitu ya. Saya coba pinjam lagi tuh. Ya, walaupun yang pinjaman ini masih ada gitu kan, saya coba pinjam lagi, dan akhirnya terkumpul lah sampai 13 aplikasi itu teman-teman ya. Seperti video yang pernah saya jelaskan di atas ya teman-teman ya. Nah itu terkumpul lah 13 aplikasi itu ya. Pertama sih saya saya nggak merasa bahwa saya ini terjerat sih, enggak gitu ya, karena kita kan selalu di ACC gitu ya, pinjam ini di ACC, pinjam itu di ACC, pinjam di ada kami belum ya, itu ada yang dulu itu nggak salah saya itu ACCS ya, saya pinjam juga di ACC, semuanya juga di ACC, pinjaman legal, ilegal, pokoknya kombinasi gitu. Setahu saya ya cuma 4 yang legal gitu, selebihnya saya pinjam yang ilegal gitu. Mereka memberikan kemudahan, dan ada juga yang langsung melakukan WhatsApp kepada saya ya, langsung mengirimkan pesan ya di WhatsApp gitu bahwa saya bisa melakukan pinjaman di aplikasi mereka gitu, di platform mereka. Ini saya ajukan juga itu kan, ini memang di ACC teman-teman waktu itu ya, 2020 itu. Dan masuk di Februari gitu ya, di awal Februari ya, saya juga sudah banyak ya yang saya pinjam. Makanya saya gali lubang tutup lubang tuh teman-teman, akhirnya kerasa saya jadi kerasa, tanpa saya sadari pinjaman ini yang saya lakukan itu benar-benar sudah menjerat saya gitu, tanpa saya sadari itu ya, sedikit demi sedikit saya bayar, aku saya bayar gitu ya teman-teman ya. Karena nggak punya dana, udah habis dananya membayar aplikasi yang satu dan membayar aplikasi yang lainnya, saya pinjam lagi di aplikasi ini, saya bayar lagi ini. Nah bunga saya akhirnya makin lama makin besar kan ya gitu. Nah, akhirnya saya pikirkan,
Dan lama saya termenung ya, saya berpikir, wah ini nggak benar ini teman-teman, nggak benar yang saya lakukan ini, nggak benar gitu. Bahkan dulu saya kepikiran untuk menjual motor saya teman-teman ya, karena saya udah nggak sanggup lagi membayar tagihan pinjaman online ini, yang debt collectornya terus menelpon saya, dan juga ada deadline waktu gitu ya. Kita minjam kan ada deadline-nya gitu, tanggal berapa terakhirnya melakukan pembayaran kan. Akhirnya saya terpikir di situ, waduh gimana ini mau pinjam. Akhirnya saya pinjam lagi di aplikasi lain itu ya. Saya pinjam, saya bayar gitu. Lega? Belum lega teman-teman. Apakah udah lega? Belum. Masih ada lagi kan yang harus saya bayar gitu. Saya pinjam lagi di aplikasi itu. Saya pinjam lagi di aplikasi apa, nggak salah dulu, nggak salah udah ini dia udah tutup itu ya, aplikasi ilegal itu. KSP Mangga apa gitu ya, saya pinjam di situ ya, saya bayar lagi kan di aplikasi yang saya pinjam ini gitu, pinjaman online ilegal yang telah saya pinjam ini. Dan itu jangka waktunya memang ya, kalau ilegal kita bisa menilai teman-teman ya, dari jangka waktu atau rank dari pinjaman mereka itu sangat singkat, bisa 10 hari, bisa 7 hari, dan bahkan bisa juga ada yang 5 hari itu nggak salah waktu itu saya pinjam. Dan bunganya memang luar biasa ya, jor-joran banget bunganya gitu, bikin kantong kita menjadi tipis gitu ya. Akhirnya saya pinjam, akhirnya saya sadar, saya berpikir ternyata ini nggak baik buat saya gitu, saya harus menghentikan ini segera gitu teman-teman. Jadi setelah saya melakukan pembayaran di APK yang keempat itu, saya langsung memutuskan saya berhenti untuk membayar pinjaman online ini. Lalu saya pinjamlah sebanyak-banyaknya teman-teman ya, karena rasa kesal saya tadi ya, karena saya melakukan pembayaran tapi nggak selesai kan. Nah gitu. Bahkan motor saya yang biasanya waktu itu saya bawa kan untuk kerja gitu, itu pingin saya jual juga teman-teman gitu. Nah gitu kan, udah saya tanya-tanya tuh sama yang mau nerima motor saya itu, saya tanya, oke katanya siap, udah mau siap nih, saya mau jual barang harta benda saya gitu untuk membayar tagihan saya ini gitu ya, karena kasihkan saya meminjam, dan itu memang benar-benar tidak saya sadari teman-teman. Nah itu ya, akhirnya itu bulan Februari saya putuskan untuk galbay teman-teman. Ada 13 aplikasi itu, nah, saya putuskan galbay ya, saya putuskan galbay dan saya ganti nomor ya. Memang sih awal-awal sih memang saya diteror terus teman-teman ya, diteror terus. Tapi saya dulu waktu 3 hari udah lunas ya, 4 hari itu udah maksudnya 4 aplikasinya udah lunas gitu, yang udah saya bayar 4 aplikasi itu udah lunas ya, saya langsung buat strategi kan ya. Itu juga ada teman saya juga yang ngajarin kan gimana, tapi saya coba update dan cara-caranya saya update. Oh ternyata begini, itu cara-caranya ada teman-teman, silahkan lihat ya di video ini gitu. Saya update, saya ganti semuanya nomor-nomor itu kan. Nah, baru saya melakukan pinjaman sebanyak-banyaknya sampai 13 aplikasi ilegal semua gitu. Nah, itu karena rasa kesalahan saya teman-teman, karena saya terus membayar kan bunga-bunga aplikasi yang sebelumnya gitu ya. Karena saya kesal, ya udah saya pinjam semuanya teman-teman. Ini saya ngaku deh. Saya pernah kali lubang tutup lubang gitu. Nah, gitu. Jadi ini mungkin sebuah pengakuan saya teman-teman ya. Ini silakan teman ambil baiknya gitu ya. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang sekarang masih terjerat pinjaman online ya. Jangan coba-coba melakukan gali lubang tutup lubang ya. Itu sangat-sangat bisa membuat teman-teman menjadi sulit gitu. Bisa menyiksa teman-teman gitu. Memang benar adanya. Saya jadi kepikiran terus tuh. Nah, jadi saya ya melalui video ini ya, saya juga mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang galbay dan yang ya sekarang masih tertatih-tatih lah gitu ya. Masih sangat sulit gitu ya untuk bisa lepas dari pinjaman online itu. Sekarang teman-teman udah hentikan deh pembayarannya gitu. Hentikan segera, ganti nomornya ya. Nah, lupakan gitu. Ya gitu ya. Ya ini untuk kebaikan teman-teman semua juga, saya sudah mengalaminya teman-teman. Itu tidak baik dan benar-benar mereka memang menyusahkan teman-teman. Ya. Banyak sekali nanti kalau teman-teman udah merasa terjerat, pasti ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu pasti terlintas di pikiran teman-teman. Ya. Gimana caranya? Yang maaf, kita nggak mau ambil yang jeleknya, maksudnya
apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan teman-teman bisa menjadi perampok lah ya. Mohon maaf teman-teman ya, bukan saya menuduh begitu, karena udah putus asa kan di jeratan pinjaman online ini gitu. Mereka benar-benar menjerat gitu. Dan salah satu caranya yaitu hentikan pembayaran sekarang apabila teman-teman udah kejerat banyak aplikasi gitu. Ya, ini sekedar saran saya teman-teman ya, dan tolong diambil baiknya aja gitu di video ini, jangan salah sangka ya teman-teman ya. Nah, gitu. Kita bayar lurus kan, kita bayar memang kita bayar terus gitu ya pinjaman ini, tapi kita punya tagihan di tempat lain lagi, itu percuma juga teman-teman, tidak akan menyelesaikan masalah. Nah itu teman-teman ya. Ya kalau mungkin ada pertanyaan, apakah sekarang aman bang setelah berapa tahun kan, jam 2020 lalu yang ilegalnya, apakah ada yang datang ke rumah DC-nya? Enggak ada, semuanya enggak ada, udah selesai semua, mereka enggak datang kok. Dan lagi saya juga udah ganti nomor ya, nah gitu, ganti nomor, dan mereka menghubungi mas siapa, dan kontaknya kontak fake semua. Jadi ya mereka juga juga teraniaya mereka, debt collector itu kan nggak bisa menghubungi saya dia, dan menghubungi kontak saya juga nggak bisa gitu. Nah gitu. Jadi itu pesan saya teman-teman yang udah kejerat sekarang, hentikan pembayarannya, udah selesai, jangan dilanjutkan lagi dari lubang tutup lubangnya, berbahaya teman-teman, jangan. Kalau nggak percaya ya udah tes aja sendiri gitu, resiko tanggung sendiri ya. Nah gitu ya. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya, ngolor ngidur saya hari ini, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Kalau ada di luar negeri juga nggak apa-apa gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini, pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang gak lebay tetap semangat, dan mulai saat ini mulailah dalam kehidupan yang sangat baru gitu. Karena pinjaman itu bukan aib teman-teman ya, karena negara juga melakukan pinjaman gitu. Jadi teman-teman semangat, mulai hal yang baru saat ini gitu ya, lupakan pinjol gitu. Oke ya. Akhirnya sebelum saya tutup, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai pinjaman online ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.